Sesudah mengirim paket barang haramnya, Dom pulang ke rumah untuk kembali mengemas paket-paket narkoboy ke dalam bungkus permen. Dia mencatat semua orderan dari para konsumen. Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Lalu Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi, yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tertidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut langsung mengambil barangnya. Dan ternyata pria yang sedang tidur itu adalah Dom sendiri. Setelah itu Dom diminta kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangan menggunakan sebuah plester agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Dan setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Kemudian Dom langsung menempelkan barang pesanannya tersebut di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke diskotik yang dimana saat itu Pinka menjadi DJ di tempat tersebut. Di sana Dom lalu membungkus seorang wanita dan membawanya masuk ke dalam toilet. Dan terjadilah, ya kalian tahu lah ya. Setelah keluar, rupanya di sana sudah ada Pinka yang mengetahui apa yang sudah Dom perbuat. Pinka kemudian menasihati Dom untuk jangan memakai perasaan. Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirim barang ke salah satu pembelinya. Saat pintu rumahnya dibuka, ternyata yang membuka pintu itu adalah seorang anak kecil yang bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah, lagi open BO katanya. Lalu setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat ada seorang bayi, sedangkan ibunya bekerja sampai malam, lalu meninggalkan kedua anaknya. Di sini Dom merasa kasihan kepada mereka, dan sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Gian akan mengantar paket narkoboynya lagi di sekitaran kota Jakarta. Barang ilegal harus dibungkus dan dikemas secara tak kasat mata. Dom yang lagi menunggu barangnya diambil, dia berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Ia pun menelpon Radit dan memberitahu hal tersebut. Kemudian Radit menyuruhnya untuk cepat pergi karena ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, tiba-tiba Dom langsung terjebak polisi. Dan sore harinya, entah apa yang dilakukan Radit, Dom berhasil lolos dan tidak jadi di penjara. Setelah sampai di kamarnya, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok, mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film, ketemu Chico Jericho, dan tetap Pak Jokowi 3 periode. Yang terakhir, merubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat dia inginkan. Namun sekarang ia justru masuk ke sisi dunia gelap ibu kota Jakarta. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paketnya kepada pembeli wanita langganannya. Dan saat akan turun, Dom berkenalan dengannya yang diketahui bernama Kansa. Mereka lalu saling berbincang dan di sini Kansa memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat, Kansa selalu mengajak Dom untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu, Dom diajak ke kosan Kansa dan di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Hari ke hari hubungan mereka terlihat semakin dekat.